Apa kabar hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Minggu lalu kita belajar tentang peran gereja bagi perkembangan. Siapa yang biasa di sini? Ayat yang selalu terlihat dalam gereja cinta. Baik. Dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, gereja punya peran terhadap perkembangan iman, mulai dari komunitas basis, kemudian lingkungan, dan juga Pak. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih. Dari pengalaman yang sebentar kita akan gali, juga melalui video dari kitab suci, kamu akan belajar mengenai sikap Yesus yang berbelas kasih. Dari sana diharapkan supaya anak-anak bisa meneladani, mencontoh. Berharap kamu tetap semangat ya. Coba satu kali pramuka. Kelas saya tidak ada. Libur tidak. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran. Kunci Melalui kegiatan refleksi, pengamatan, dan tanya jawab siswa dapat menunjukkan sifat atau sikap karakter Yesus yang paling berkesan dalam hidup mereka. 2. Melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, serta didik dapat memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama sehingga mereka mampu mewujudkan dalam tindakan sehari-hari berdasarkan teks kitab suci Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Matius bab 15 ayat 32 sampai 38. Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Kita mulai dari pengalaman diri kita sendiri ataupun juga pengalaman orang lain. Kemudian dari sana kita akan melihat melalui terang kitab suci. Dengan itu
kita bisa belajar bagaimana sikap Yesus yang mengasihi. Sehingga kita bisa mengikuti dan meneladani. Kita masuk pada kegiatan mengamati. Tuliskan pertanyaan. Kita dalami video dengan bertanya. Silakan Anda menuliskan pertanyaan terhadap video yang Anda lihat. Oke, sudah? Ada yang sudah membuat pertanyaan? Sudah. Mirsa? Mengapa pengemis itu rela ditikam demi pemilik toko yang selalu memarahi? Tepuk tangan. Zinda. Kenapa pengemis itu mau menjaga toko itu padahal selalu diusir oleh pemilik toko? Kenapa pengemis itu selalu menjaga toko itu padahal Sudah diusir. selalu Diusir. diusir? Diminta untuk mengingat kembali peristiwa ketika pernah merasa iba terhadap Tuhan atau kita punya pengalaman berbuat kasih kepada orang lain. Silakan nanti sebentar diisi kolom ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita duduk dalam kelompok seperti silakan buka teks kitab suci. Kelompok 1 dan 2 itu teks Lukas 6, 27 sampai 37. Kelompok 3 dan 4 Matius 15, 32 sampai 38. Kelompok 5 dan 6 Lukas 7, 11 sampai 5. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke anak-anak, kalau sudah mari kita mulai dari kelompoknya Firsa. Dan kita akan menjadi alat yang mati. Identifikasikan perbuatan ilustrasi Yesus dalam kisah tersebut. Barang siapa mengambil jugamu, biarkan juga yang menghasilkannya. 5. Pelajaran apa Yesus lakukan dari membuat ilustrasi yang telah dilakukan Yesus? Pelajaran yang diperoleh adalah jika kita dibenci atau dicaci, janganlah kita berbuat demikian, tetapi kasihanilah dia.
belas kasih, mereka semua akan sembuh. Identifikasilah perbuatan belas kasih Yesus dalam kisah tersebut. Yesus berkata, pelajaran apa yang kita peroleh dari perbuatan belas kasih yang telah dilakukan Yesus? Kita harus berbelas kasih pada sesama manusia, contohnya seperti di kelas teman yang membutuhkan feedback atau terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Situasi penderitaan apa yang terjadi saat itu? Kedukaan seorang janda yang kehilangan anak tunggalnya. 2. Apa yang telah dilakukan Yesus dalam kisah tersebut? Membangkitkan anak muda yang telah meninggal. 3. Perubahan apa yang terjadi setelah Yesus melakukan perbuatan belas kasih? Janda itu pun senang karena Yesus telah membangkitkan anaknya. 4. Identifikasilah perbuatan belas kasih Yesus dalam kisah tersebut. Membangkitkan seorang anak muda. 5. Pelajaran apa yang kita peroleh dari perbuatan belas kasih yang telah dilakukan Yesus? Menolong orang yang menderita. Sekian dan terima kasih. Setelah diskusi, mari kita rangkum, mari kita simpulkan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Oke, ada teman yang bisa bantu kita? Yes, silakan. Simpulan. Orang-orang seperti ini sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan, dan belas kasihan dari orang lain. Dengan menerima kasih dari orang lain, mereka merasa mendapat perhatian dan dukungan dari sesamanya untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik. Rasa peduli pada sesama atau berbelas kasih bukan terutama terletak pada besar kecilnya bantuan. Yang penting adalah sikap bela rasa, yaitu sikap turut merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaannya sendiri. Biasanya, orang mau melakukan perhatian kepada orang yang menderita karena tersentuh hatinya oleh belas kasihan atas penderitaan orang itu. Oke. Hari ini kita belajar bahwa banyak penderitaan itu dialami oleh kita sendiri, juga oleh orang-orang di sekitar. Oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang Yesus alami di zamannya, kita juga mengalami penderitaan. Di sini Yesus mengajarkan kita bagaimana kita peduli terhadap orang yang mengalami penderitaan. Kita peduli. Kita punya hati. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai secara ekstrem, yaitu mencintai musuh-musuh kita. Mencintai musuh. Cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Sangat sulit ya, sebagai orang, sebagai manusia itu sulit untuk dilakukan. Tetapi Yesus telah melakukan itu. Ya, Yesus sudah tunjukkan itu bagaimana dia berdoa kepada orang yang menyalibkannya. Dia menunjukkan belas kasih kepada musuhnya. Ketika perwira dipotong telinganya, Yesus sembuhkan telinganya. Dia tidak dendam, oh ini orang yang datang menangkapnya, kenapa saya harus sembuhkan? Yesus menyembuhkan. Juga dalam perbuatan kasih lain yang Yesus buat selama di hidupnya. Kalau kita selalu membaca kitab suci, maka kita temukan perbuatan-perbuatan kasih di dalam kitab suci. Tugas kita adalah meneladani apa yang sudah Yesus buat. Apa yang kita pelajari harus kita lakukan. Mengasihi sesama kita. Kita lihat refleksi. Silakan duduk dengan tenang. Jelaskan
akan perhatikan apakah saya mengucap syukur kepada Tuhan atas ajarannya dalam tindakan belas kasih. Apakah saya sudah berusaha mengenai sikap belas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Saya mendoakan teman saya yang sakit. Saya menolong teman saya yang kesulitan dalam belajar. Saya menolong teman yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Tugas dalam kelompok untuk dikerjakan. Melakukan aksi nyata mewujudkan kasih kepada sesama. Jadi buat aksi melakukan tindakan kasih kepada sesama. Kasih pasti memelukku. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu selama belajar tadi. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Dengan demikian kita belajar kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Sampai jumpa lagi di pelajaran hari ini.